Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dila. Aku perempuan mandiri, tapi masih ada takutnya sih. Aku anak terakhir dari 4 bersaudara, perempuan semua. Di umurku yang sekarang, aku belajar bahwa berhasil itu gak selalu datang dalam bentuk hal besar. Dulu, pas kecil aku mikir kalau berhasil itu ada ketika kita jadi dokter, penyanyi, atau eksekutif muda. Ternyata itu semua salah. Berhasil itu di mana kita berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh. Rasa percaya diri, beradaptasi dengan perubahan, mencoba hal baru, keterampilan, pengetahuan, bahkan pengalaman yang ada di dalam hidup kita. Kadang kita dikasih kesempatan lagi buat nyoba dan perbaiki kesalahan kita tempo hari. Hal sederhana yang kadang layak buat kita dapat penghargaan lebih. Ternyata makna hidup itu gak selalu tentang pencapaian besar. Kadang cuma tentang bersyukur atas hal kecil yang selalu menemani kita tumbuh. Salah satu yang sangat penting dalam hidup aku yaitu love of learning atau rasa cinta untuk belajar. Bukan hanya belajar di sekolah, di luar rumah, ataupun kampus, tapi gimana caranya kita untuk mencoba hal baru, mencari pengalaman baru, dan kita gak akan takut gagal. Dulu, aku termasuk orang yang sebenarnya takut banget untuk mencoba hal baru. Aku sering berpikir, kalau nanti gagal gimana ya? Pikiran seperti itu membuat aku terus-terusan merasa ragu. Sampai suatu hari, aku sadar bahwa aku terus untuk takut mencoba hal baru itu gak akan berkembang. Pastinya nanti aku akan tetap berada di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, dengan hasil yang sama juga. Mulai menyukai suasana baru, mencoba keluar dari zona nyaman, dan dari situlah aku menikmati proses belajar. Aku sadar bahwa belajar itu bukan tentang langsung bisa, tapi gimana caranya kita mau untuk berkembang sedikit demi sedikit. Mulai sekarang, aku paham bahwa orang yang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang hebat itu dia mau terus-terusan belajar setelah dia gagal. Aku sekarang jadi lebih berani untuk mencoba hal baru, suka mencari suasana baru, bertemu orang-orang baru, cara berpikir baru, bahkan tantangan baru yang membuat berkembang. Belajar gak selalu dari buku, kita bisa belajar dari pengalaman, dari kesalahan, lingkungan, bahkan dari orang lain. Halo semuanya. Jadi, seseorang yang memiliki love of learning ini biasanya nggak belajar hanya karena tuntutan, tugas, ataupun nilai, tetapi karena memang ada rasa ingin tahunya tuh yang tinggi dan kepuasan ketika mendapatkan pengetahuan yang baru. Ada satu kalimat yang mengatakan mastering new skill, topic, and bodies of knowledge. Itu berarti kemampuan untuk menguasai keterampilan baru, memahami topik baru, serta memperluas wawasan pengetahuan. Love of learning ini berarti memiliki rasa penasaran untuk terus belajar dan gak cepat puas loh dengan apa yang sudah kita ketahui. Selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari, keterampilan baru yang bisa kita kuasai, dan pengalaman baru yang justru ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini kita belajar bahwa gak apa-apa loh kalau misalkan kita masih pemula, dan gak apa-apa loh kalau misalkan kita gak langsung bisa. Karena semua orang itu pasti berada di tahap yang namanya belajar. Karena yang penting itu adalah keberanian kita untuk memulainya. Karena terkadang kemampuan terbesar seseorang itu bukan dari bakat, tetapi dari kemampuannya untuk terus belajar. Dari pengalaman-pengalaman itu ada hal yang penting. Kalau misalkan
kita tuh jangan takut gagal ketika mencoba hal yang baru gitu. Karena kegagalan itu bukanlah tanda bahwa kita nggak mampu, tapi itu tanda kalau misalkan kita tuh sedang di tahap yang namanya belajar. Nah, hari ini aku masih terus belajar banyak hal. Aku masih mencoba hal-hal yang baru. Kadang berhasil dan kadang juga enggak. Walaupun love of learning ini penting, ada beberapa hambatan juga loh yang sering dialami seseorang dalam belajarnya. Contohnya yang pertama, rasa malas. Karena merasa belajar itu cepat bosan, membosankan. Yang kedua, kurangnya motivasi. Terutama jika belajar ini hanya karena paksaan. Yang ketiga, kita takut gagal. Kita takut salah atau kita dianggap nggak bisa. Yang keempat, lingkungannya yang kurang mendukung, seperti kurangnya fasilitas ataupun dorongan dari sekitar. Nah, dari beberapa hambatan ini, itu justru bisa diatasi jika seseorang ini memiliki niat untuk berkembang. Oke semuanya, jadi pesan dari aku, kalau hari ini ada yang ingin kalian coba, kalian pelajari, atau bahkan yang ingin kalian lakukan, tapi masih takut gagal dan takut gak berhasil, mungkin ini saatnya kita untuk berani mencoba hal baru, karena gak ada yang tahu ya, kalau dari satu langkah kecil, ini kita akan menemukan kemampuan baru dan sebelumnya gak ada menjadi ada. Bye-bye. Iya, betul. Itu aku. Perempuan mandiri yang kadang masih ada rasa takut